Kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah hadis dari Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, di awal muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini ya dibahas kenapa kemudian beliau mengarang kitab ini. Ya, kenapa kemudian beliau mengarang kitab hadis Al-Arba'in berisi 40 hadis. Karena beliau teringat dengan sabda Rasulullah SAW bahwa siapa yang mempelajari 40 hadis tentang agama, ba'athallahu yawmal qiyamati faqihan wa 'aliman. Yang belajar 40 hadis tentang agama karena Allah, maka di hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang faqih, termasuk golongan orang-orang yang paham agama dan di barisan para ulama. Subhanallah. Yang kedua, yang menghafal mempelajari 40 hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat nanti ada seruan ya, udkhulul jannah ala ma syi'ta, masuk surga engkau terserah dari pintu mana saja. Yang ketiga, dasar beliau adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang mempelajari 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni syafi'an wa syahidan, di hari kiamat nanti aku sebagai pemberi syafaat untuknya dan aku sebagai saksi bahwa dia adalah orang-orang baik. Jadi saksi ini penting sekali, bagus sekali. Penting sekali saksi ini. Ya, sangat-sangat penting saksi ini. Kenapa? Makanya dalam sebuah hadis, kalau orang-orang mengatakan kita itu nggak baik, oh iya, buruk dia itu, ya itu berimplikasi sama diri kita, Maka Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu jangan sebut-sebut keburukannya, sebut yang baik-baiknya. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap ketenangan dia di alam kubur sana, di alam barzakh. Jangan sebut-sebut. Ya, maka Nabi bersabda, siapa yang tufiya meninggal dunia, kemudian wasyahidu, orang mereka bersaksi, arba'ina rajulan, 40 orang mengatakan dia baik, dakhalal jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, labas. Doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terwujud doa dia itu. Wa qina adzabannar, bebas dari api neraka, enggak kena, labas. Ya, kenapa 40 saksi mengatakan dia baik? Persoalannya adalah, apakah 40 saksi itu yang 40 di jamaah itu atau bukan? Mayoritas ulama mengatakan 40 saksi itu adalah 40 saksi bukti kebaikannya. Ya, kalau yang 40 itu standarnya, kalau yang sholat meninggal di preman, yang nyata buahnya semua, gimana ini? Baik kata nabuahnya, ya kacau juga itu. Ya, tapi kalau saksi baiknya, maka Nabi itu maghrib di sini, ba'diyahnya bergeser, isya di situ, ba'diyah qabliyahnya pindah tempat. Sahabat nanya, kenapa kau pindah ya Rasulullah? Boleh mengatakan untuk menambah kesaksian di hari kiamat nanti. Ya, sebuah hadis Rasulullah
dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat An Abil Abbas, dari bapaknya Abbas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Saya ulangi ya, berdasarkan mukadimah yang saya sampaikan tadi, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dengan sungguh-sungguh. Beliau manusia pilihan yang diutus Allah, bebas dari keburukan-keburukan. Ya, kata beliau ya, dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, ya, qala, dia berkata, sisa Abil Abbas ini cerita, kata Abil Abbas ini, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan laki-laki ini berkata, yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, kata laki-laki ini, dullani, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, ala amalin, tentang suatu amal, suatu perbuatan, idza amiltuhu ahabbani Allah, jika amal itu aku kerjakan, ahabbani Allah, Allah sangat cinta sama saya, wa ahabbani an-nas, dan manusia pun cinta sama saya. Subhanallah. Ya, kata dia ini, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, satu amalan. Jika ini ku amalkan, maka Allah cinta sama saya, dan orang-orang juga cinta sama saya. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Orang dicintai Allah, dibenci manusia banyak, bagus dia tuh, sholatnya bagus, Allah mungkin sayang sama dia, tapi sama orang lain dia banyak yang gak suka. Ada sebaliknya, sama orang yang disukai benar, boy, gimana dia, mantap pokoknya hebat, ya hebat lah pokoknya. Tapi di sisi Allah dia nggak dicintai. Nah, sahabat ini nanya, ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan. Enggak banyak, satu aja, enggak minta banyak. Enggak minta banyak, enggak, satu aja amalan. Yang jika ku amalkan itu, Allah cinta sama saya dan manusia juga sayang sama saya. Ya. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah engkau dengan dunia, maka Allah sayang dengan engkau. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh mereka. Subhanallah. Ya. Satu, zuhudlah engkau kepada Allah, maka Allah sayang sama kamu. Apa maknanya zuhud itu? Zuhud itu adalah dia tidak mengambil dunia ini secara berlebihan. Tidak, secukupnya dia, zuhud dia terhadap
Allah itu zuhud dia terhadap dunia ini, zuhud dia. Bahasa gampangnya lagi, tidak serakah dengan dunia. Masing-masing ada batasnya. Kita makan saja Pak, kita makan berlebihan, apa yang terjadi? Muntah. Enggak muntah, enggak bisa tidur. Muntah sih enggak bisa tidur. Ya, gelisah. Kenapa? Kebanyakan. Kalau kebanyakan. Kenapa ada kebanyakan? Melebihi kapasitas. Itu akibatnya. Minum obat ya, dikasih dosisnya ini 3 kali sehari. 3 kali sehari lah, nggak sembuh. 5 kali aja. Buat 5 kali. Ya, biar cepat sembuh. Ya, orang sakit itu Pak. Kenapa? Dengan COVID itu ya. COVID itu nggak sembuh itu. Mungkin Pak, kebanyakan obat. Pengen cepat sembuh. Apa ini? Madu, orang makan, minum lagi. Obat dokter jangan lagi. Saat lagi ini yang paten beli namanya minum lagi. Datang kiriman ini daun sungkai, hantam gitu ya. Semua obat biar cepat sembuh. Ya semuanya hantam terus. Ya, obat kelebihan tuh, overdosis. Ya, ini saya menggambarkan tentang efeknya ketika tidak zuhud itu serakah. Ya, nah ketika kita zuhud dengan dunia ini, Allah tuh sayang sama kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Karena orang yang zuhud dengan dunia itu, dia tidak tertipu oleh dunia. Nggak ketipu oleh dunia. Ya, nggak ngaruh dia. Mau hartanya sedikit, mau banyak, dapat untungnya banyak, untungnya dikit, nggak ngaruh dengan sholat dia. Kenapa? Kata Ustaz Irfan itu, kita sholat ini untuk Allah, bukan untuk harta. Mau Allah kurangi harta, Allah sedikitkan harta, itu nggak ngaruh bagi dirinya. Tapi orang-orang yang zuhud ini Allah cukupkan Pak. Allah tuh sayang juga sama kita ini, nggak dizalimi enggak kita ini. Allah cukupkan, cukup. Udah cukup, udah tuh. Ya. Seseorang yang anaknya belum kuliah, ngelihat orang kuliah anaknya, tanya-tanya gimana? Wih, bayar UKT-nya sekian, bayar. Akhirnya dia, karena dia belum merasakan itu, waduh, nggak sanggup saya. Udahlah, nggak usah, nyerah. Akhirnya nggak ada. Tapi ketika dengan penghasilan sekian itu kemudian dia yakin sama Allah, zuhud dengan dunia ini, Allah telah mencukupkan, cukup. Semua doa Allah kasih semuanya. Enggak ada yang enggak Allah kasih. Minta itu Allah kasih. Ya, walaupun cara Allah ngasih itu dengan caranya yang tersendiri. Ya, Nabi Zakaria berharap dapat keturunan untuk 40 hari, 40 tahun. 40 tahun doa baru dikabulkan. Nabi itu. Kita ini siapa kita ini? Jamaah Masjid Ar-Rahman di Nyonya yang enggak masuk di peta Arab Saudi sebenarnya. Ya. Allah kabulkan. Doa Allah kabulkan. Tapi cara Allah mengabulkannya itu bisa jadi Allah kasih langsung, atau enggak Allah kasih, Allah alihkan ke yang lain. Tidak Allah alihkan, nanti anaknya tuh Allah kasih. Anaknya juga enggak Allah kasih, cucunya. Pak Ustaz udah meninggal orangnya, anaknya meninggal, cucunya meninggal, enggak juga dikasih. Begitu hari kiamat itu terjadi, penghitungan amal, dia kaget dengan amal dia. Dari mana amal ini? Dari mana yang ini? Dari mana yang ini? Kemudian Allah nyatakan, ini dia doamu di dunia yang kau panjatkan. Hari ini Allah kasih semuanya.
Kalaulah dia tahu tentang bagaimana dahsyatnya pemberian Allah, dikala tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, tidak ada syafaat kecuali yang Allah izinkan, maka dia akan meminta agar seluruh doa-doa yang dia panjatkan selama di dunia enggak Allah kabulkan di dunia semuanya. Dia mintanya di akhirat semuanya. Kalaulah dia tahu, sadar kalau itu. Ya, maka yang pertama adalah ingin dicintai Allah dan dicintai manusia. Yang pertama adalah zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah Ta'ala akan mencintai. Kemudian yang berikutnya, wazhad fima 'indan nas yuhibbuka an-nas. Yang kedua, zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia, maka mereka akan mencintaimu. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan iri sama orang lain. Itu makna zuhud. Ya. Ini berat Pak ini. Ini berat ini nih. Jangan dikira nggak berat ini. Orang lain dapat harta, berat dia mau zuhud dengan harta orang lain. Bagaimana cara zuhud mereka? Dia ikut bahagia, mengucapkan selamat penuh kebahagiaan. Bukan dibuat-buat, bukan direka-rekayasa, bukan. Tapi memang dari batinnya benar-benar senang. Inilah orang zuhud dengan harta yang inti orang lain. Dari hati benar-benar senang tuh, alhamdulillah, ikut berbahagia. Berikan hadiah sama dia, ucapkan selamat, bahagia benar-benar. Ya. Jadi zuhud dengan apa yang ada pada orang lain, ini membuat orang itu suka sama kita berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini. Ya, ini dua ini rahasia. Yang kedua ini berat. Kenapa yang kedua ini berat? Karena ini interaksi dengan manusia. Dan ini nggak pandang suku, nggak pandang bangsa, nggak pandang warna kulit, bahkan nggak pandang apakah dia itu musuh kita atau teman kita, nggak pandang. Ya, selama dia itu masih manusia, kita zuhud dengan apa yang ada pada dirinya, maka itu akan membuat manusia senang dengan